Jamaah yang yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan perdana ya, insyaallah, yaitu kita belajar bahasa Arab, bahasa yang diturunkan dengannya Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, kata Allah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ini sangat penting ya untuk kita pelajari, wabil khusus kita selaku kaum muslimin ya. Karena untuk pengetahuan kita tentang agama kita, ad-dinul qayyim, dinul qayyimah, ini sejauh mana pengetahuan kita tentang bahasa Arab ini ya. Bahasa Arab adalah bahasa yang dengannya kita bisa mendalami agama kita ya. Bagaimanakah ada kaidah ya yang mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi segala sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya perkara yang wajib ya, maka hal itu adalah wajib. Itu artinya bahasa Arab, kita mempelajari agama ini kan wajib Pak ya. Kita harus mengetahui agama kita, kita mempelajari, mendalami Al-Quran, hadis, kemudian agama kita ini, maka itu hukumnya wajib. Dan kita selaku kaum muslimin itu harus paham dengan kitab suci kita ya, dengan hadis-hadis Nabi. Kita tidak akan pernah sampai bisa memahami Al-Quran dan hadis dan dengan pemahaman para sahabat kecuali dengan bahasa Arab. Karena buku-buku, kitab-kitab ya, para ulama semuanya itu berbahasa Arab ya. Kan banyak ya sekarang sudah diterjemahkan ya, jadi nggak perlu lagi bahasa Arab. Banyak juga sebenarnya kitab-kitab itu baru sebagian kecil Pak yang sudah diterjemahkan. Akan tetapi tetap beda ya, tetap beda. Bahasa para ulama itu ketika kita membaca langsung yang kitab Arab ya, itu kita akan serasa lebih membersamai penulis kitab tersebut ya. Karena kalau sudah dialih ke bahasa, sudah diterjemahkan ke bahasa lain, maka itu tetap beda. Karena pemahaman bahasa Arab satu dengan yang lain pun berbeda-beda. Itu. Jadi alangkah baiknya ketika kita belajar agama itu, kita mengetahui bahasa Arab. Gitu. Jadi Al-Quran itu bahasa Arab, hadis pun bahasa Arab, dan semua ya kitab-kitab para ulama itu berbahasa Arab. Nahnu nuhibbul Arabiyyah li'annahu lughatu kitab Rabbina ya. Kita harus menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa Arab ini, karena memang bahasa Arab itu, kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan bahasa Arab itu bagian dari agama kalian ya. Maka pelajarilah, ta'allamul Arabiyyah, pelajarilah bahasa Arab.
Dan bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih, Pak. Bahasa yang paling luas, ya. Bahasa yang paling bisa membuat orang itu tenang, ya, bahasa Arab. Sebagaimana penjelasan Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir, ya, ketika beliau menjelaskan ayat Al-Qur'an, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun," dalam surat Yusuf, Pak. Ya. Itu Ibnu Katsir beliau mengatakan bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa afsahul lughah, bahasa yang paling fasih, ya, bahasa yang paling abian, jelas. Wa huwa wasi'ul ma'ani, maknanya luas. Baik. Karena memang tidak dilakukan lagi, ya. Memang sudah seharusnya bagi kita semua selaku umat Islam, ya, untuk mencintai bahasa Arab, ya. Kita harus menguasai bahasa Arab. Ta'allamul Arabiyyah, jelas, ya, perkataan Umar bin Khattab tadi, ya. Dan insyaallah kitab yang akan kita gunakan, ya, ini kitab sudah, ya, ada fi baina aidikum jami'an, yang ada di hadapan jamaah sekalian. Bahwasanya kitab yang akan kita gunakan panduannya adalah Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Nah, itu kitab yang cukup bagus, ya, untuk pemula. Memang ini awal ini diperuntukkan untuk a'jami, ya, non Arab. Jadi awal buku ini ditulis memang untuk non Arab, ya, yang selain orang Arab. Di sini di awal-awal kitab ini masih sahal, masih mudah. Jadi nanti kalau kita sudah, jadi belum dibahas jilid pertama, jilid kedua, ini ada sekitar, kalau awal cetakan itu hanya 3 jilid, Pak. Ini. Nah, sekarang sudah revisi, ada sampai 4 jilid, ya. Jilid pertama, jilid kedua itu kita belum banyak membahas ilmu alatnya, belum banyak. Ilmu alat bahasa Arab itu seperti nahwu sorof, ya. Ilmu alat bahasa Arab itu nahwu sorof. Nah, itu di jilid pertama, jilid kedua itu belum banyak dibahas. Nah, jilid ketiga, jilid keempat itu mulai pengenalan nahwu sorof. Sama, ya, sama. Pernah dengar kitab Al-Arabiyyatu Baina Yadaik, Pak? Pernah dengar kitab Arabiyyah Baina Yadaik? Nah, itu juga sama, tapi itu ada 4 jilid, masing-masing jilid itu ada 2 kitab. Nah, itu berapa itu? 8, ya. Itu sama, awal-awal belum dijelaskan tentang nahwu sorof, masih ungkapan-ungkapan yang mudah. Cuma saya melihat untuk yang Durusul Lughah ini insyaallah lebih mudah daripada Al-Arabiyyatu Baina Yadaik. Ini dikarang oleh Abdurrahim, ya, Abdurrahim. Ini Saudi, Pak, ya, Saudi. Di sini dilihat Al-Mamlakatul Arabiyyah As-Saudiyah. Jadi Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia. Jadi kita belajar bahasa Arab ini, Pak, beda dengan belajar bahasa yang lain, ya. Kalau kita belajar bahasa Arab ini, bismillah, Pak, ya, kita niatkan memang seperti kata Umar tadi, ya, fa innaha juz'un min dinikum, ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Dalam lafaz lain, fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena itu merupakan bagian dari agama kalian. Itu. Bismillah. Nggak akan pernah sama kita belajar bahasa Arab itu dengan bahasa yang lain, ya. Kalau belajar bahasa Arab ada nilai ibadahnya, Pak, ya. Kalau bahasa yang lain
itu secara zatiyahnya kalau memang nggak diniatkan untuk membantu Islam itu tidak bernilai pahala, beda dengan bahasa Arab. Apalagi kalau bahasa Arab ini kita niatkan untuk betul-betul memang kita belajar bahasa Arab saja itu sudah ibadah, Pak, ya, sudah ibadah, karena memang itu bagian dari agama kita, ya. Dan diniatkan lagi kita dalam belajar apapun, ya. Dan saat ini kita belajar bahasa Arab itu diniatkan bismillah. Yang pertama itu untuk lillahi ta'ala, Pak, ya. Lillahi ta'ala, bukan untuk tafakhur, bukan untuk berbangga-bangga. Dan yang kedua untuk mengangkat raf'ul jahalah, untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Itu. Jadi yang pertama yang kita sampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu ya sesuai dengan niatnya. Itu artinya niat amal itu akan diterima sesuai dengan niat yang benar, ya. Ini makna yang dikenal oleh jumhur ulama seperti Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin. Dan masing-masing kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Nah, jadi niatkan kita belajar ini bismillah lillahi ta'ala, ya, karena Allah Ta'ala, supaya Allah mempermudah proses kita belajar bahasa Arab. Tapi ini perlu kita wanti-wanti, Pak, ya, dari awal. Jadi belajar bahasa Arab itu belajar apapun, ya, nggak cuma bahasa Arab, ya. Ini butuh waktu, Pak, butuh waktu, apalagi kita seminggu sekali, ya. Jadi emang sebagaimana kata Imam Syafi'i, ya, bahwasanya ilmu itu akan didapat itu dengan bisittatin, dengan 6, ya. Di antaranya tuluz zaman, sa'unbika an tafsiliha bibayan, saya akan sebutkan kepadamu secara terperinci. Dan di antaranya beliau sebutkan setelah menyebutkan hirsun wajtihadun wa bulghatun, harus ada dana, harus ada kesungguhan, harus ada bermulazamah. Mulazamah itu enggak otodidak, ya, jadi langsung ketemu langsung. Dan beliau sebutkan di antaranya tuluz zaman, jadi waktu yang panjang, ya, jadi enggak instan. Jadi kalau kita belajar memang butuh proses, Pak. Dan nanti biasanya kalau sudah berjalan, ya, itu biasanya mulai berguguran, ya. Makanya kita ingatkan dari sekarang, memang perlu perjuangan, Pak. Tapi kita niatkan, Pak, ya, bismillah. Apapun yang kita semua aktivitas yang kita kerjakan, niatkan bismillah lillahi ta'ala. Insyaallah itu tidak akan sia-sia. Jadi sama halnya, jangankan belajar bahasa Arab gini, Pak, ya, kita makan aja, minum saja, ya, kalau kita niatkan lillah ta'ala, ya, insyaallah bernilai ibadah, Pak, ya, bernilai ibadah. Kita makan supaya kita bisa menegakkan badan kita untuk beribadah kepada Allah, ya. Kita cari nafkah, kita mencari ma'isyah, penghidupan itu supaya kita tidak minta-minta kepada manusia, itu niat yang luhur. Insyaallah itu bernilai ibadah. Karena memang kita hidup itu, ya, kalau kata Nabi kan dalam hadis, derajatnya hadis hasan sahih, rawahu Imam At-Tirmidzi, di mana Nabi pernah mengatakan umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit yang lewat umur tersebut. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali ketika beliau mengomentar, ya, hadis tersebut, beliau mengatakan seandainya umur umat manusia itu 60 tahun, kita ambil yang pahitnya, ya, 60 tahun. Kemudian tidur di sepertiganya, sepertiga dari 24 jam, berarti 8 jam, Pak, ya, sepertiganya setiap hari, sepertiga berarti 8 jam setiap hari, 60 tahun. Nah, dikurangi sepertiga kali itu berapa? 40 tahun. Umur yang sesungguhnya itu 40 tahun. Terus umur 40 tahun dikurangi lagi dengan masa sebelum kita balik, Pak, sebelum kita
dibebani dengan syariat ini kan. Kurang lebih 15 tahun lah ya. 40 dikurang 15 tahun. Berapa? 25 ya. Nah, kata beliau berarti umur yang betul-betul siaga untuk kita beribadah kepada Allah itu 25 tahun. Itu kalau kita ibadah setiap harinya full gitu. Nah sekarang gimana, kita apakah tiap hari full? Enggak kan? Masa iya sholat seharian? Enggak kan? Nah itu artinya apa? Ini bagi kita yang tidak menjadikan semua aktivitas itu sebagai ibadah. Tapi kalau kita meniatkan semua aktivitas kita, mau belajar kita ya, yang mubah, jangankan yang ibadah, yang mubah saja, yang boleh saja itu akan bernilai ibadah Pak. 25 tahun, nah, itu waktu yang singkat gitu kan. Nah makanya belajar kita pun insya Allah nggak terhitung sia-sia, insya Allah akan terhitung ibadah Pak ya. 1 jam kita belajar, selama 1 jam pula kita mengumpulkan pahala insya Allah ya gitu. Jadi apalagi keutamaan kita menuntut ilmu itu apa? Kita seperti berjihad Pak di jalan Allah. Sampai kapan? Sampai pulang ya. Berarti kalau kita pulang ke rumah berarti kita sudah pulang dari berjihad. Man kharaja min baitihi ya, li talabil ilm fa huwa kal mujahid fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, maksudnya ilmu syar'i, jelas bahasa Arab ilmu syar'i kan bagian dari agama kita ya. Maka dia seperti orang yang berjihad, berperang di jalan Allah hatta yarji, sampai pulang ke rumah. Kata Nabi juga, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman saharallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu ya, maka dalam barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Tuh ya, insyaallah ini semoga ini menjadi motivasi kita supaya kita apa ya, belajar ketika kita kadang kan belajar nggak selalunya paham Pak ya. Kadang kan ada yang ngomong kok dijelasin berulang-ulang kok masih apa ya, apa namanya, mungkin ngomong kok bebel gitu kan, kok nggak ini gitu ya, maksudnya itu apa namanya, di situ justru semakin besar pula insya Allah pahala yang akan kita dapatkan. Karena kata Nabi, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala ya, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya rintangan yang kita lalui gitu. Kok kita belajar bahasa Arab susah banget, nah nanti di situ nilai pahala yang akan kita dapatkan lebih besar. Taib. Ya, jadi itu tadi ya. Insyaallah semoga itu cukup menjadi apa namanya, motivasi kita dalam belajar bahasa Arab. Insyaallah ini untuk pelajaran pertamanya halaman 5 ya. Taib. Ini bisa langsung kita mulai ya Pak untuk bahasa Arab. Siap ya. Nah ini ada berapa jilid terus logo tadi? Ada 4 jilid ya, ada 4 jilid. Insyaallah kita belajar yang pertama, jilid yang pertama. Nah di sini halaman 5 Pak, dilihat halaman 5. Ad-darsul awal, pelajaran pertama. Nah, itu tahtal maudhu, temanya hadza, temanya ini. Nah ini isim isyarah, hadza itu isim isyarah sama kata tunjuk ini, sama seperti teman-temannya nanti ada hadhihi, dzalika, tilka, hadzani, hatani, haula, ulaika dan yang lainnya ya. Nah kita mengenal ini pertama hadza, ini. Yang pertama hadza baitun. Nah itu artinya ada ya di gambar ya, jadi sudah cukup jelas.
Hadza baitun, ini rumah. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza babun, ini pintu. Hadza kitabun, ini buku, ya. Nah, buku. Nah, buku yang kita pegang ini Pak ya, buku yang kita pegang ini. Kalau kitabun itu buku cetak, ya, bukan buku tulis. Kemudian hadza qalamun, ini pulpen. Nah, coba Pak, ini apa jangan-jangan ini, wah ini kayaknya udah banyak yang belajar kali ya. Kosakatanya ini mudah sekali gitu kan. Coba yang udah pernah belajar Durusul Lugah ini Pak, berapa persennya coba yang pernah belajar? Boleh angkat tangan Pak? Belum pernah? Yang belum pernah aja lah angkat tangan Pak. Silakan. 1, 2, 3, 4. Iya, berarti yang nggak angkat sudah ya. Yang nggak angkat tangan udah. Baik. Kita ini Pak ya, kita langsung baca bareng, ikuti supaya lebih membekas ya. Hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun, hadza kitabun, hadza qalamun, hadza miftahun, hadza maktabun, hadza sarirun, hadza kursiyun. Hadza baitun, ini rumah. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza babun, ini pintu. Hadza kitabun, ini buku. Hadza qalamun, ini pena. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktabun, ini meja. Hadza sarirun, ini ranjang. Hadza kursiyun, ini kursi. Ya, baik. Silahkan artikan Pak ya. Hadza baitun, hadza masjidun. Rumah tadi apa? Baitun. Coba Pak 5 kali. Baitun rumah 5 kali coba. Baitun rumah, baitun rumah, baitun rumah, baitun rumah, baitun rumah. Iya. Ada yang belum hafal rumah? Bisa aja. Rais ya. Raisul fasal. Raisul fasal, ketua kelas. Ini pintu. Ya, silahkan pintu Pak 5 kali. Babun, pintu. Ayo. Babun pintu. Babun pintu.
Ya. Babun apa Pak? Pintu. Baitun. Rumah. Masjidun. Masjid. Nahnul an fil masjid. Kita sekarang ada di masjid. Nahnu, kita al-an atau halan. Nahnu halan fil masjid. Kita saat ini ada di masjid. Kalau kita sekarang ada di rumah, ini contoh ya. Kita sekarang ada di rumah. Nahnu al-an fil bait. Hadza kitabun. Ini buku. Ayo. Kitabun ayo 5 kali. Kitabun buku. Kitabun. Iya. Pak. Buku. Kitabun. Rumah. Ya. Bapak, saya tanya ke Pak yang paling ujung ya. Ismuk. Pak Heri. Taib. Mas Mukal Kamil. Nama lengkap. Taib. Jayid. Rumah. Masjid. Pintu. Sahih. Buku. Ya. Bapak. Taib. Arif ismak. Pak Rifki. Sebutkan Pak ya Arabnya. Saya Indonesianya, Bapak Arabnya. Rumah. Pintu. Buku. Masjid. Kita ada di masjid. Kita tadi apa kita? Nahnu. Langsung aja nggak apa-apa. Nahnu fil masjid. Di itu fi, ya. Fil masjid. Nah, tinggal kasih alif lam aja, ya. Tinggal kasih alif lam. Kok ada alif lamnya? Ya udah, ini kan nggak ada ya. Tinggal kasih alif lam fil masjid. Qalamun pena. Ya, berarti ada surat Al-Qalam itu artinya apa? Pena ya, yang awalnya nun wal qalami wa ma yasturun. Itu artinya apa? Pena. Ya. Qalamun pena. Ayo 5 kali. Qalamun pena. Qalamun pena. Qalamun pena. Qalamun pena. Ya. Pena. Baik. Kunci. Miftahun kunci. Miftahun. 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 Ya. Baik. Kunci. Miftahun. Ya. Sering dengar Pak, miftahus sa'adah. Miftahul jannah. Kunci surga. Jannah itu surga. Jannah itu bisa surga, bisa apa? Kebun ya. Nah. Miftah. Kemudian maktabun meja. Ayo. Maktabun meja. Maktabun meja. Maktabun meja. Maktabun meja. Maktabun meja. Baik. Kunci. 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 Iya. Meja. Meja. Iya. Maktabun. Meja. Maktabun itu dari kata-kata Bapak, kalau kita mau tahu. Kan maktabun sama kitabun tuh mirip ya.
Itu dari satu kata. Dari kata kataba yaktubu kitabatan wa maktaban fahuwa katibun wa dzaka maktubun. Uktub la taktub maktabun maktabun miktabun. Nah itu di ilmu sorof nanti kalau kita belajar. Nanti ketemu kok. Ya. Siap-siap ya. Nah itu gampang. Jadi itu wazannya. Nanti ada rumusnya Pak. Gampang kok ya. Semua itu kalau ada kuncinya gampang Pak. Rumus kataba itu fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Kataba yaktubu kitabatan wa katban fa huwa wa maktaban fa huwa katibun wa dzaka maktubun. Uktub la taktub maktabun maktabun miktabun. Itu dari kata ada fi'il apa? Kataba fi'il madhi, yaktubu fi'il mudhari', kitabatan isim masdar, wa maktaban masdar mimi, fahuwa katibun isim fa'il, isim maf'ul, kemudian isim alat, isim zaman, wa makan isim alat, ya, dan yang lainnya. Nah itu kitabun itu dia wazannya itu bisa makna dua, bisa kitabun kan buku ya. Nah itu maknanya bisa fa'il, bisa maf'ul, bisa subjek, bisa objek. Tapi kalau kitabun ini maknanya kira-kira pelaku atau korban Pak, atau objek? Objek yang ditulis gitu kan. Kitabun yang ditulis. Nah, qalamun udah, kitabun. Nah, maktabun. Nah, kalau maktabun ini isi makan. Isi makan tuh menunjukkan tempat terjadinya. Tempat terjadinya. Kalau katab itu kan menulis, tempat menulis gitu kan. Berarti apa? Maktabun gitu. Tempat menulis. Baik. Sarirun ranjang. Sarirun ranjang. Sarirun ranjang. 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 Ya. Kursiyun kursi. Kursiyun kursi. Ya, so. Untuk kursi sama masjid kayaknya nggak perlu diulang Pak ya. Kursi dan masjid sudah hafal kan? Kursiyun kursi. Baik. Baik. Jawab Pak ya. Barang-barang apa? Ini rumah. Ini kunci. Ini meja. Ada maktabun. Ini pintu. Ini pena. Ini ranjang. Alhamdulillah. Sebutkan Indonesianya. Baitun. Masjidun. Babun. Kitabun. Qalamun. Miftahun. Maktabun. Sarirun. Kursiyun. Alhamdulillah ya. Insyaallah halaman 5 nih sudah kelar. Nah, nambah lagi nih. Kalau hadza itu ini, sekarang kita nambah ada disambung dengan namanya ismul istifham. Di antaranya adalah ma. Isim istifham itu kata tanya. Kata tanya. Istifham. Apa? Ma artinya apa? Ma apa? Hadza ini. Ma hadza apa ini? Jadi kalau saya nanya, nih coba Pak langsung jawab kalau bisa, berarti antum mutamayyizun. Ma hadza. Kan langsung bisa kan? Saya pakai kata hadza ya, nggak pakai kata dzalika, kan belum kita pelajari. Saya nunjuk ke situ, harusnya dzalika, tapi nggak apa hadza ya. Ma hadza. Ma hadza. Masjid. Ada pulpen Pak.
Ma hadza. Ya, qalamun enggak apa-apa ya, spidol qalamun. Anggaplah. Ma hadza kitabun. Sahih. Nah, ma hadza itu apa? Ini. Lihat halaman 6. Ma hadza, hadza baitun. Ayo coba. Apa? Terjemahkan. Apa ini? Ini rumah. A. Nah, di sini ada a. Ahadza baitun. A itu artinya apakah? Berarti kalau ahadza baitun, apakah ini rumah? Ya. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Jadi kalau pertanyaannya a atau dengan kata lain hal ya, maka jawabannya antara dua. Kalau enggak na'am, la gitu. Kalau sesuai dengan pertanyaan maka na'am. Tapi kalau tidak sesuai dengan pertanyaan maka la, seperti itu. Nah, di sini lihat ahadza baitun, na'am hadza baitun. Gambarnya memang rumah. Ma hadza, ayo. Hadza qamisun. Artinya? Qamis itu kemeja, ya, yang setengah ya. Ya, kemeja. Jadi kalau saya ini bukan. Jadi kemeja itu yang setengah badan ya. Ya, kemeja seperti Bapak itu. Ya, komis. Jadi komis itu bukan gamis ya. Komis itu kemeja. Nah, kalau saya ini gamis. Ahadza sarirun. Ayo, artinya? Iya. Apakah ini ranjang? La, tidak, artinya bukan. Ini kursi. Ahadza miftahun. La. Ayo artikan. Ini pena. Ma hadza, hadza najmun. Ayo artikan. Ini bintang, najmun. Kaukabun, ya, kaukabun sama kaukabun itu bintang juga. Baik. Ahadza, coba jawab ya. Ahadza qalamun. Hadza kitabun. Ahadza sarirun. Ma hadza. Ahadza qalamun. Ma hadza, apa ini? Ahadza qalamun, artikan. Ahadza qalamun. Ahadza masjidun. Ahadza maktabun. Ahadza baitun. Ahadza kitabun. Ya, jawabannya kalau nggak na'am, la gitu ya. Baik. Ini kemeja. Ini bintang. Ini kunci. Ini pena. Ya.
halaman ke-7. Safhah sab'ah atau safhah sabi'ah. Halaman 7. Tamrin, latihan. Tamrin itu apa? Latihan. Tamrin. Min babit tamrin. Ada Pak tamrin? Tamrin. Latihan. Ya. Dari Pak siapa ya? Silahkan dari kanan saya deh. Ya Pak. Jawab Pak ya. Pak siapa Pak? Pak? Pak Jefles. Oh Jefles. Oh, kok anu Pak? Apa namanya? Langka namanya ya. Nggak familiar. Ini bagus ya namanya. Artinya apa Pak? Artinya apa? Jadilah. Oh berarti kayak ini ya. Kun ya. Kun. Taib. Ayo Pak jawab. Ma hadza halaman 7. Ma hadza halaman 7. Bapak kok masih 5 aja Pak? Kita udah ngebut Pak. Ma hadza yang mana? Lihat. yang hadza miftahun. Taib. Bapak selanjutnya ma hadza hadza kitab. Bapak selanjutnya Pak. Siap. Ma hadza hadza qalamun. Ini pena. Kalau bisa kita sejak awal ketika menghafal kosakata itu betul ya panjang pendeknya ya. Nah kolamun itu bukan kolamun tapi kolamun. Kolamun pendek semua, nggak ada panjangnya. Ko-nya pendek, lamnya pendek ya. Kolamun. Kolamun pena. Kolamun pena. Taib. Yang berikutnya Bapak. Ma hadza hadza babun. Artinya ini pintu. Selanjutnya Pak. Ma hadza hadza baitul. Sahih. Ini rumah. Iya. Apa ini? Ini rumah. Selanjutnya ma hadza ini kursi ya. Udah lantang Pak suaranya ya. Ini kursi ya. Halaman 8. Tamrin sanin. Latihan kedua. Baru belajar sudah latihan Pak ya. Bisa lagi Pak ya. Nggak ada kendala alhamdulillah. Nah lihat. Selanjutnya Pak, musta'id. Jadi kalau saya nanya musta'id, siap gitu ya. Maka jawabannya musta'id. Musta'id, siap. Ahadza baitun? Yang mana? Sekarang Pak siapa? Pak Abdul Majid. Pak Abdul Majid, fadhal Pak. Ahadza baitun? La, hada masjid. Sahih. Selanjutnya ahadza miftahun? La, hada qalamun. Jayyid. Selanjutnya Pak. Kenapa? Sini aja ya ke depan Pak ya. Gambar yang ketiga Pak. Ahadza qamisun? Naam, hadza qamisun. Naam, hadza qamisun. Artinya apakah ini kemeja, baju ya? Ini kemeja. Selanjutnya
Mas Fauzan, ahadza najmun? Na'am, hadza najmun. Baik. Sekarang halaman 9, tamrin salis. Baik. Tamrin salis, latihan ketiga. Ingat ya Pak ya, tamrin artinya apa? Latihan. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Nah ini namanya fi'il amr Pak. Ya, nggak apa-apa lah. Kita belum masuk ke nahwu shorof, tapi kita perkenalkan sedikit-sedikit, nggak apa-apa ya. Kita selip-selipkan. Nah, iqra ini adalah kata kerja perintah. Kalau dalam ilmu shorof Pak, itu disebut dengan fi'il amr. Fi'il. Jadi kalau kata kerja verb ya, kalau itunya bahasa Inggrisnya verb. Nah itu bahasa Arabnya fi'il. Kalau bahasa Inggrisnya bahasa tensisnya verb. Kalau bahasa Arabnya fi'il. Nah ini kata kerja perintah. Kata kerja perintah disebut fi'il amr. Fi'il apa? Amr. Iqra, bacalah, waktub dan tulislah. Nah, hadza maktabun. Ayo ikuti aja Pak. Hadza maktabun. Artinya? Hadza masjidun. Artinya? Hadza qalamun. Ya. Hadza sarirun. Ini ranjang. Ma hadza? Apa ini? Hadza kursiyun. Ini kursi. Ahadza baitun? La, hadza masjidun. Iya. Ma hadza? Hadza miftahun. Ini apa ini? Ini kunci. Tip. Artikan ya. Hadza, ma hadza, ahadza, apakah ini? Nah kalau ahadza pasti ada lanjutannya. Ma hadza, apa ini? Ahadza masjidun, apakah ini masjid? Nah, berikutnya kata tanya. Kalau ma itu ditanyakan untuk benda mati Pak, yang tidak berakal. Tapi sekarang kita akan bertanya, dan pertanyaan kita tujukan kepada yang berakal, yaqil atau aqil. Man hadza, siapa ini? Man, ya. Man, siapa? Hadza, ini. Man hadza, siapa ini? Kalau ma tadi artinya apa? Kalau man, siapa? Man rabbuka? Siap? Ya. Siapa? Ditanya begitu? Siap ditanya begitu belum Pak? Man rabbuka? Man rabbuka? Hah? Kalau siap ya, kalau siap ditanya man rabbuka. Kalau saya belum siap Pak ya. Kan ditanyanya kan di kuburan Pak. Man rabbuka, saya bekalnya masih sedikit ya. Belum siap saya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Nah kan din kan agama ya. Nah, itu ma apa? Itu nanti itu. Nah, jadi bahasa Arab. Apa namanya? Jadi apa?
sempat ada apa ya, ada subhat. Kalau ada subhat itu gini Pak, ya tapi namanya ini Pak ya, apa namanya, terutama untuk orang apa namanya kita, makanya kita harus paham Pak. Jadi orang non Islam lah ya, non Islam itu emang apapun akan mereka ajukan ke kita untuk menjadikan kita itu ragu Pak ya, untuk menjadikan kita itu ragu. Contohnya itu Rasulullah itu waktu diisrokan itu terus ketemu dengan Allah, artinya ketika berdialog gitu ya, itu dengan bahasa apa gitu ya. Terus berarti ini nah itu berarti kalau ini kan dengan bahasa apa Pak? Sebenarnya nggak penting gitu ya, dengan bahasa apa. Tapi yang jelas dengan bahasa apa kira-kira? Ini kita ini aja. Kalau mengira-ngira dalam artian gini Pak, Rasulullah tuh bahasanya apa Pak? Gitu aja. Hah? Bahasa Arab ya. Jangan sampai nggak bisa nanti Pak. Nah kalau Isra Mi'raj waktu Rasulullah itu diwajibkan untuk sholat 5 waktu, bahasanya bahasa apa gitu? Iya bahasa apa ya? Lah kita ngelikir Rasulullah bahasa apa? Gitu aja. Bahasa. Nah untuk melemahkan kita, iya pakai jadi ragu nanti kita Pak, jadi ragu. Nah sedangkan Allah bahasa apapun paham nggak Pak? Pasti paham Pak, gitu kan? Nggak mungkin bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa ini jelas bahasa Arab, gitu kan, bahasa Arab karena Rasul diajak ngomong kan Pak, bahasanya bahasa Arab itu. Nah ini makanya pentingnya kita terus kita gini juga Pak, untuk memahami apa ya, pemahaman dasar saja ya, la ilaha illallah saja ya Pak ya, la ilaha illallah. Nah nanti kita kan berangkat dari pemahaman kita terhadap bahasa Arab Pak ya, la ilaha illallah itu, la ilaha illallah, karena enggak semua bahasa itu diterjemahkan bisa per kata Pak, itu karena setiap bahasa itu kan memiliki kaidah ketika diterjemahkan ke bahasa lain di situ. Jadi apa ya, makanya penting banget kita bisa belajar bahasa Arab, penting sekali ya, insya Allah. Nah lanjut, man hadza, siapa ini, hadza tabibun, ini dokter, man hadza, hadza waladun, siapa ini waladun, anak laki-laki, anak laki-laki, waladun anak laki-laki. Kalau tabibun dokter, tabibun dokter, tabib Pak, tabib ya, tabibun dokter. Man hadza, siapa ini, hadza talibun, ini pelajar, ini murid, ini mahasiswa. Jadi itu bisa ya, bisa pelajar, murid, mahasiswa. Kalau di pondok santri, kalau di sekolahan ya siswa, kalau perguruan tinggi mahasiswa ya. Ahadza waladun, apa artinya Pak? Ahadza waladun, apakah ini anak laki-laki? La, hadza rajulun, rajulun itu laki-laki dewasa, rajulun laki-laki dewasa. Baik. Saya ulangi Pak ya. Man hadza, hadza tabibun, artikan siapa ini dokter. Man hadza, hadza waladun, man hadza, hadza talibun, ini pelajar. Ahadza waladun, la hadza rajulun. Ini laki-laki dewasa. Sampai mana tadi Pak?
Bapak udah? Sudah tadi? Sudah jawab ya pertanyaan? Sudah. Sampai Bapak ya. Pak Mas Fauzan udah. Baca Pak. Ma hadza halaman 10. Ma hadza ada waladun. Halaman 10. Halaman 10. Halaman 10. Ada masjid. Ya, artikan. Apakah ini masjid? Ini masjid. Selanjutnya Pak. Selanjutnya silakan Pak. Bapak mana? Bapak ya. Ya, yang bawah itu. Yang itu Pak, halaman 10 baris kedua. Halaman 10 baris kedua dari atas. Man tajirun. Tajirun. Itu tajirun ya. Man hadza tajirun. Artinya man hadza, artinya apa man hadza? Artinya ya. Artinya man hadza artinya apa man hadza? Nah, man hadza siapa ini? Hadza tajirun. Tajirun itu pedagang. Tajirun pedagang. Ya, silakan ditulis, Pak. Selanjutnya hadza kalbun. Maaf ya, ini anjing. Kalbun. Ada kalbun, ini anjing. Tadi tajirun apa Pak? Pedagang. Tajirun pedagang. Ahadza kalbun? La hadza qittun. Ayo artikan. Baca dulu coba Pak. Ahadza kalbun? La. Ya. Apakah ini anjing? La. Bukan. Ini kucing. Qittun kucing. Qittun kucing. Qit. Iya, kit cat ya. Kalau kit bahasa Arab, kalau cat iya. Jadi kit cat ya. Kit artinya cat. Hadza himarun. Ini keledai. Ini keledai. Keledai, silahkan ditulis. Ya, ada gambarnya kok ya. Ahadza himarun? Ayo. La. Artikan. Ya, bukan. Ini kuda. Hisanun kuda. Coba 5 kali Pak. Hisanun kuda. Hisanun kuda. Hisanun kuda. Hisanun kuda. Hisanun kuda. Hisanun kuda. Iya, cukup. Himarun keledai. Himarun keledai. Himarun keledai. Himarun keledai. Himarun keledai. Iya. Himarun keledai. Baik. Qittun kucing. Ayo. Qittun kucing. Lagi. Qittun kucing. Lagi. Qittun kucing. Qittun kucing. Iya. Qittun kucing. Cukup. Kalbun.
Guguk ya. Kalbun guguk. Nah, wama yang paling bawah ya. Wama hadza. Artinya dan apa ini? Ya, berarti wa itu artinya apa? Dan. Ya, wa itu artinya dan. Jadi dalam bahasa Arab wa itu bisa artinya dan, bisa artinya demi, Pak, buat sumpah. Ya. Nah, cukup ya, insyaallah. Wa ma hadza, nah kalau wa di sini ini namanya, ini artinya dan, ya. Dan apa ini? Hadza jamalun, ini onta. Jamal onta. Ya, jamalun onta. Ma hadza, halaman 11, Pak. Ma hadza dikun. Ini ayam jago, ayam jantan. Iya. Kalau ayam betina itu dajjajun. Dajjajun, ya. Kalau yang dik itu jago ya. Kalau betina dajjajun. Ini yang betina, ya, betina. Pasti dajjal. Iya, dajjajun. Ma hadza, apa ini? Hadza dikun, ini ayam jantan, ayam jago. Man hadza, ayo. Man hadza mudarrisun. Artinya siapa ini? Ini guru. Lihat. Guru mudarris. Murid tolibun. Ingat ya, ulangi. Guru, murid tolibun. Mudarrisun tolibun. Mudarrisun tolibun. Dik ayam jago. Ahadza qamisun. Ayo baca. Ahadza. Artinya apakah ini kemeja? Bukan, ini sapu tangan. Mindil, sapu tangan. Sapu tangan. Ya. Ya, insyaallah pertemuan ini sampai halaman 11. Coba lihat ya. Artikan, Pak, ya. Ahadza himarun. Apakah ini keledai? Himar, keledai. Kalau kuda? Hisonun. Kucing? Kitun. Ya, kitun. Kuda? Kucing? Kuda? Kucing? Guru? 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 Murid? 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 Ya. Guru dan murid. Mudarrisun wa ayam jago. Dikun ayam jago. Dikun ayam jago. Dikun ayam jago. Dikun. Nah.
onta, jamalun, onta, jamalun, onta, jamalun, onta, jamalun, kuda, 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 hisanun, 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 keledai, 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 himarun, himarun, ini keledai. Apakah ini keledai? Bukan, ini kuda. Kucing. Apakah ini kucing? Ya, ini kucing. Kalbun. Guguk. Apakah ini guguk? Ya, ini guguk. Ya. Siapa ini? Ini pedagang. Pedagang apa? Tajirun. Tajim ro. Tajirun. Ayo. Tajirun. Pedagang. 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 Ya. Tajirun pedagang. Tajirun pedagang. Sapu tangan. Terakhir tuh ya, mindilun. Mindilun sapu tangan. Sapu tangan. Sapu tangan. Sapu tangan. Mindilun. Iya, baik. Alhamdulillah. Ini masjid. Ini rumah. Ini pena. Ini kursi. Ini meja. Ada maktabun. Ini buku. Ini kunci. Ini ranjang. Ada sarirun. Ini bintang. Ya, apa bintang? Najm. Alhamdulillah. Cukup ya, kita cukupkan ya, insyaallah.